Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, kelihatannya semangat banget nih. Iya nih Bung Alfian, ada seruan dari imam besar kita nih Bung Alfian, makanya semangat. Wah. Langsung nih Bung Alfian. Lanjut. Siap. Bung Alfian, ini ada seruan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dalam posternya tertulis, ayo nonton bareng film pengkhianatan G30 SPKI. Setiap tanggal 30 September, pasang bendera merah putih setengah tiang. Pasang layar dengan proyektor yang sudah disiapkan filmnya, atau pasang channel televisi yang memutar film tersebut. Nah Bung Alfian, untuk respon awalnya nih Bung Alfian, sepertinya Habib Rizik atau imam besar kita ini hampir setiap tahun memberikan komando untuk nobar. Apakah beliau ini dipengaruhi oleh Ustadz Alfian Tanjung? Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur Allah telah mengembalikan guru kita, imam besar umat Islam pada tanggal 20 bulan Juli tahun 2022 untuk kembali bersama kita. Dan tentunya ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kita semua. Dan soal sikap Habib Rizik, pertama yang perlu dipahami, beliau ini dengan saya umurnya agak sebaya, tua beliau sedikit. Yang kedua, kami masa kecilnya berdekatan. Beliau di Gang 3, saya di Gang 1. Ketika pindah ke Tangerang, saya di sebuah jalan tertentu yang jaraknya nggak sampai setengah kilo, beliau di tempat yang lainnya. Artinya ada semistri histori, semistri, dan secara apakah dipengaruhi oleh saya, bisa jadi, atau saya dipengaruhi oleh beliau. Ya kan, saling gitu ya. mempengaruhi. Ya jelas ini sekali lagi, beliau ini adalah orang yang sangat cerdas, pengetahuannya luas. Jadi kalau beliau berpendapat seperti itu, saya secara fair, itu merupakan sebuah sikap otoritas pribadi beliau. Yang tentunya saya pun demikian, karena saya mempunyai basic yang melakukan pembahasannya sejak lebih dari 30 tahunan yang lalu. Kesimpulannya, Habib Rizik keren. Nah, Bu Alfian, Habib Rizik atau imam besar umat Islam, S2 atau S3-nya beliau tentang Pancasila, Bung Alfian. Nah, orang yang menggali lebih dalam tentang Pancasila saja, dia sangat anti PKI dan menghimbau kepada kita untuk selalu mengingat sejarah tentang kekejaman atau pengkhianatan G30 SPKI, Bung Alfian. Nah, banyak yang bukan ahli justru melarang kita untuk tidak nonton, menakut-nakuti kita untuk tidak nonton, menyuruh kita untuk bikin versi barunya. Ini apa nih Bung Alfian, sikap kita? Ya, yang jelas ketidakmampuan untuk berargumentasi dengan narasi yang logis itu merupakan satu sikap orang yang pengecut dan orang yang sebetulnya tidak sanggup untuk fair play. Maka sekali lagi buat para pemirsa, Habib Rizik adalah salah satu aset umat Islam yang harus dilihat sebagai sebuah fenomena tersendiri. Saya sebagai orang yang menekuni gerakan ini, saya Alfian Tanjung, ya akhirnya kami kerap berbincang agak lebih saling melengkapi, saling menyempurnakan dan saling mengoreksi. Nah, kembali ke soal hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini, tentu beliau punya kapasitas dan punya kualitas tersendiri. Ya, Bung Alfian, saya coba ingin bergeser ke hal lain, Bung Alfian. Jadi di Indonesia ini ada fenomena orang-orang yang mereka bisa dibilang nih, kalau sekarang mereka bilangnya FPI sama dengan PKI, HTI sama dengan PKI. Yang saya ingin tanyakan adalah Bung Alfian, mereka satu sisi katanya tidak suka dengan PKI, tidak setuju lah dengan PKI. Tapi Bung Alfian, mereka nyinyir kalau kita nonton film G30 SPKI yang tadi Bung Alfian sampaikan juga bahas. Nah, jadi ini terjadi Bung Alfian, dan saya tidak pernah mendengar dari mereka. Oke lah, yang orang-orang yang bilang dia, oh saya bukan PKI, saya nasionalis, saya begini-begini. Tapi dari mulut mereka Bung Alfian, kita tidak pernah mendengar mereka menolak PKI.
kita tidak pernah mendengar dari mereka, ayo ganyang PKI. Nah ini gimana nih Bung Alfian? Apa mereka berkamuflase atau gimana Bung Alfian? Salah satu watak orang komunisme PKI itu sama dengan orang Syiah. Takiyah, menyembunyikan kesejatian kemauan mereka. Dan ini merupakan sebuah strategi. Dan kalau kita membaca 10 strategi yang dibuat oleh Amir Syarifuddin ketika dia mengeksiskan FDR, jadi yang jelas memang kepada para pemirsa, kebangunan atau kebangkitan PKI ini merupakan sebuah kerja yang diurus sangat serius, baik lewat media pendidikan, baik media-media publikasi, maupun operasi-operasi intelijen yang mengarah ke sana. Yang jelas, apa yang tadi disampaikan oleh Bung Kameramen merupakan satu situasi yang membuat kita tetap harus memantapkan diri bahwa PKI itu adalah sebuah organisasi yang sudah dibubarkan dan terlarang. Tetapi mereka tidak pernah peduli dengan larangan itu. Jadi jangan heran kalau keluar buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI masuk parlemen. Itu kan sebenarnya bentuk pengikraran diri dan bentuk pengakuan apa yang sudah mereka kerjakan. Setelah itu, di mana Anda meletak salahnya sejarah itu sekarang ini? Ya, di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah? Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 tuh PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal, seperti itu ya kan. Saya kemarin juga di Metro TV saya bertemu dengan anaknya Pak Ahmad Yani. Dan mereka juga, oh itu orang Cakrabirawa yang membunuh bapaknya katanya. Tapi bisa aja orang-orang yang Orde Baru sekarang yang pakai pakaian Cakrabirawa. Nah itu apakah juga PKI waktu itu berontak? Ya kan, kalau memang mau berontak nggak, wah dia sudah siap-siap dong. Waktu itu PKI sudah partai besar, bisa sekaligus dihabisi serentak. Yang di daerah-daerah tidak siap sama sekali, artinya tidak ada kesiapan untuk berontak. Kalau boleh kita sebut siapa yang paling bersalah dalam sejarah itu menurut Anda? Saya lihat ya militer TNI ya, khususnya Angkatan Darat saat itu. Kalau saya mengamati dari semua cerita, dari semua film yang walaupun itu banyak penyimpangan, tapi di situ saya sudah bisa menarik itu, ya kan. Ini mungkin jadi catatan buat kita begitu. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacaan berita kali ini, saya baca lagi sedikit di poster seruan dari Imam Besar kita, Habib Rizik Syihab. Jangan lupa siapkan genset, jaga-jaga jika ada pemadaman listrik. Ayo ganyang PKI. Diserukan semua TV untuk menayangkan film G30 SPKI agar generasi muda paham bahaya PKI. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, kenapa kita harus mengganyang PKI, Bung Alfian? Itu satu. Mungkin ini bukan saya kepo, tapi kan ini kan Habib Rizik kan agar generasi muda paham. Artinya kan kenapa kita harus mengganyang PKI dan kenapa Bung Alfian anak sekolah harus paham? Yang perlu kita lakukan adalah deteksi dini, antisipasi dini, dan pembasmian tuntas. Itu yang perlu kita lakukan. Kenapa? Kenapa kita lakukan itu? Karena sejarah telah membuktikan bahwa PKI tidak pernah ada baik-baiknya. Pada tahap tertentu ketika merasa kuat, dia melakukan tindakan seperti tahun 26, 27, 45, 46, 48, 65. Yang mencolok dalam bentuk kudeta negara adalah tahun 48 dan 65. Dan sesungguhnya sejak tahun 1998 ke sini, mereka sudah baik masuk pada kerja-kerja pemberontakan atau kudeta konstitusi. Dan ini merupakan sebuah catatan khusus yang dibahas oleh banyak para pakar. Lalu pertanyaan tadi sebagai penutup penyampaian saya, bagaimana dengan anak-anak sekolah agar mereka tahu negeri ini tidak pernah dapat manfaat kalau ada PKI? Nah, itu penting buat para anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Kalian yang kepincut dengan pandangan-pandangan sosialisme komunis, kalian perlu pelan-pelan bertanya. Kalau mau ketemu sama gua, ya kita ngobrol, ayo kita ngupi, ya kita cerita, ya. Kalau nggak pertemukan tuh guru-guru lu sama gua, kita debat, kita ngobrol secara akademis, kita ngobrol sambil santai, dan kita jujur untuk melihat persoalan bahwa negeri ini tidak membutuhkan komunisme PKI untuk keluar dari berbagai carut-marut yang sedang kita hadapi. Negeri ini butuh penataan yang seimbang, yang selaras, mengarah kepada kebaikan, perbaikan, dan kedaulatan yang terjaga dari berbagai hal. Apakah komunisme atau kapitalisme? Solusinya adalah satu kalimatun sawa yang tertuang dalam Pancasila kita yang 5,
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan umat Islam Indonesia juga punya kewajiban untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekian dibacain berita atau respon terhadap kabar ajakan menonton film G30 SPKI. Mari putar di seluruh tempat, di seluruh pelosok, di warung-warung, di warung kopi, di tempat tongkrongan, di kantor kelurahan, di mana tempat, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, dimanapun ada. PKI musuh Indonesia. No PKI Indonesia tanpa PKI. Allahu Akbar. Ganyang PKI. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.